Ada yang lagi gila-gila sama perempuan lain, uring-uringan, galak, jarang mau ngobrol, dingin, kayak es batu, ya. Ada juga yang kebalikannya, jadi baik banget. Udah kayak orang itu tuh, kepentok palanya tuh, kepentok tembok. Sampai bingung istri di rumah. Kenapa lah ini? Tumen-tumenan. Biasanya nggak pernah nanyain, udah makan belum? Tiba-tiba, mama udah makan belum? Lah, tiba-tiba so ngajak holiday. Ada tuh guys, itu gue tuh. Dari dingin, dari yang cuek banget, tiba-tiba, najis gue kalau inget tuh ya. Bener-bener anjir gue kalau inget. Ya Allah ya Rob. Bener loh guys. Emang ini perempuan pengganggu rumah tangga orang ini mesti dimusnahkan sih. Sekaligus sama lakinya juga. Udah nggak bisa sadar. Lepas guys. Bikin kita sakit jiwa. Itu bener tuh guys. Diawali dengan dingin, marah-marah melulu, gak jelas. Terus udah hampir ketahuan nih, dia udah ternyata udah punya planning lagi nih, lebih dalam lagi nih pacarannya nih ya, udah lebih dalam lagi. Dingin-dinginnya itu tuh waktu dia masih baru nyoba nyicip. Begitu udah mulai serius tuh, itu berubah dia psikologisnya. Baik-baikin kita. Bajingan emang. Aneh banget. Udah gak jadi diri dia lagi. Udah bener-bener gak jadi diri dia lagi. Kalian tuh istri-istri mesti jeli ya. Suami-suami juga. Tapi yang pasti kita pasti akan ada pertandanya. Cluenya. Cluenya kalau sampai pasangan kita punya orang lain. Ada itu guys. Ada. Rasa gak tenang. Badan kita juga rasanya anyep. Kosong hati. Otak ini muter. Mimpi buruk. Jangan kalian pikir kalian melakukan sesuatu berselingkuh itu gak ketahuan. Pasti akan ketahuan guys. Sesakti-saktinya kalian nutupin. Mau sekarang, mau besok, pasti akan ada hari sial, pasti ketahuan. Pasti. Kujamin itu. Dan kesialan itu pasti ada. Sialnya orang yang berselingkuh, berkhianat, berbohong. Doanya istri-istri yang terzolimi, suami-suami yang terzolimi, mereka berdoa, itu pasti diijabah sama Allah tuh pasti. Gue yakin banget orang yang melakukan perselingkuhan, berbohong, menipu, itu bakalan kena getahnya. Aku mau ke mama ya, Mbak. Mau ikut? Ikut. Karena Mbak Mi Yuk. oh, niatnya. Bentar ya, aku habisin dulu. Iya. Syarat rezeki dari pergaulan juga, ya, di pergaulannya juga ngumpet-ngumpet, tipu-tipu. Dan tahu nggak kalian, orang yang melakukan hubungan terlarang itu ya, dosa besar itu kan energinya energi setan itu. Energi setan itu say. Kalau secara kesehatan itu yang bisa ditransfer pada saat melakukan itu ya adalah kuman-kuman, bakteri, virus, jamur, sehingga mengakibatkan penyakit kelamin. Ya, apalagi yang udah sampai masuk ke darah, penyakit 3 huruf itu. Waduh, itu gila guys. Setengah mati itu saya, menyembuhinnya susah, harus minum obat seumur hidup kan.
Belum lagi transfer energi, say. Transfer energi, tahu kan lu ilmu energi ini yang nggak kelihatan mata tapi bisa berasa di badan, yang bikin energi kita turun. Saat energi kita turun, melemah, mudah sakit, bisa nggak tenang pikiran otak kita nih, dipakai kerja sulit. Syarat rezeki tadi, ada aja kecelakaannya, ada aja sialnya. Itu yang kalau energinya udah energi jelek. Gara-gara berhubungan di luar nikah, di luar yang resmi. Itu kalau dilakuin terus-menerus, yang kasihan itu yang di rumah. Entah suami atau istrinya dari yang selingkuh ini. Karena kotoran yang dibawa ke rumah itu, kotoran energi, ya kotorannya penyakit, dua-duanya itu. Makanya dilarang banget kan, tanpa sepengetahuan istri. Untuk laki-laki melakukan poligami, kawin lagi. Alasannya tadi tuh kuat sekali ya yang Mamski bilang tadi ya. Pertama, supaya nggak transfer penyakit. Kedua, supaya diketahui anak itu punya bapak yang sama, sehingga tidak terjadilah incest. Mungkin kalian berpikir, wah Mamski mikirnya jauh banget. Bukan jauh banget. Coba pakai otak, logika. Itu yang bisa kemungkinan terjadi. Karena kan orang kawin, kalau udah kawin dianggap udah istri sah, suami sah, nggak KB-KB lagi. Kawinnya kawin beranak pinak kemana-mana. Nah kalau seandainya boleh kawin tanpa izin istri, tanpa sepengetahuan istri sah, tiba-tiba punya 3, 4, 5 perempuan yang dinikahi diam-diam, pada beranak semua, ada yang satunya di pulau sana, satu di pulau sini, di desa sana, di desa sini. Ngebayang nggak anak-anak itu nanti besar gitu ya, terus tiba-tiba kuliah atau kerja nanti di kapal, ketemu, nggak taunya kakak ketemu adik, bayangin, kandung lagi, sebapak lagi. Gila nggak tuh? Cuma karena didukung, disokong, dinormalisasi sama orang-orang yang nggak pakai otak. Bilangnya boleh kawin, nggak pakai bilang istri. Padahal tinggal ngomong aja loh. Tinggal ngomong, kasih tahu. Kalau saya ini mau ada rencana untuk ambil istri kedua, bagaimana? Kamu mau nggak? Kalau jawabannya tidak, selesaikanlah di pengadilan baik-baik. Pisah. Baru kau nikahi itu ya orang yang pilihanmu berikutnya. Silakan. Kan bagus ya begitu ya. Jadi jelas gitu loh. Punya anak juga jelas. Ada aktenya, ada nama bapaknya, binnya, bintinya. Kayak gitu guys. Ini enggak. Pakai bilang boleh kok, nggak usah ngomong. Kenapa lu pengecut lu laki? Kenapa lu bilang nggak usah ngomong? Kenapa lu takut lu? Parah. Kenapa lu bilang nggak usah ngomong? Nggak boleh, nggak perlu ngomong sama istri. Kenapa emangnya? Takut banget lu. Kacau guys, ya gitu saya. Jadi gue bener-bener ya setuju nih sama ibu ini nih gue setuju sama ibu ini. Namanya Tar, ku cari dulu videonya ya. Mam, Kak Niki bagaimana? Nggak tahu sayang.
Lihat nih. Jadi kalau kata ibu-ibu ini Apakah satanisme ini sudah Satanisme masuk kepada sih. pejabat? jadi satanisme. Ah, sudah, Sudah ya. Sudah. Ada juga yang kamu tahu. Konsorsiumnya bang pejabat. Berarti kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan memang yang dicari Apa tuh? Bentar ya guys. Nah ini nih. Sebagai umat Islam, ada Nih. undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam itu jelas mengatur bahwa kalau mau menikah lagi harus persetujuan istri. Harusnya para penghulu ketika seorang laki-laki beristri. Nih dengerin. Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam itu jelas mengatur bahwa kalau mau menikah. Lihat. Ini ada di undang-undang hukum kita. Lihat itu untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pasalnya berapa? 4 ayat 1 undang-undang. Ya, dengan syarat sebagai berikut. Adanya persetujuan dari istri. Tuh. Adanya kepastian bahwa akan menjamin keperluan-keperluan hidup. Jadi banyak syaratnya. Oh, jadi elu ternyata nggak usah bilang istri itu biar nggak melakukan syarat-syarat yang sudah dibentuk oleh hukum negara kita. Ya, itu ya. Itu ternyata ya. Apa sih lu Volker? Apa? Kenapa gawat ini? Gawat ini kawannya Nikita nih orang. Kenapa Volker? Gawat ini kawannya Nikita. Kenapa lu? Kenapa lu? Bad boy 93048. Gawat ini kawannya Nikita. Apaan sih? Betul itu, saya tunggu aja di Penjerong sama Jendes. Iya, sama gue juga. Nih, dengerin. Lagi harus persetujuan istri. Harusnya para penghulu ketika seorang laki-laki beristri mau menikah lagi, siapapun yang mau menikah lagi, laki-laki atau perempuan, dia akan tanya, Anda statusnya lajang atau bersuami atau janda. Kemudian sebaliknya, Anda statusnya lajang atau beristri atau duda. Kan ditanya dong. Dalam perkawinan pasti ditanya. Kalau misalnya dia lajang, oke. Perempuan ya wali Anda mana? Kan gitu. Kalau dia bersuami, ya kalau bersuami sudah pasti dia nggak boleh kawin. Kalau saya bersuami pak, kalau gitu Anda nggak boleh kawin. Ada terlarang Anda untuk menikah lagi. Kalau dia beristri, boleh. Tapi dengan syarat, izin istrimu mana? Ditanya dong. Harusnya. Kompilasi hukum Islam jelas mengatur. Jadi kalau para penghulu memahami betul esensi dari kompilasi hukum Islam, jelas diatur harus ada izin istri. Ditanya dong, izin istrinya mana? Dengar tuh, kalian laki-laki ya. Hah? Dengerin. Tuh banget gua. Dengerin tuh. Gak usah izin. Ternyata di dalam hukum kita ya sayang, pasal 4 itu mengatur semua poin-poinnya harus ada izin istri nomor 1. Terus untuk memenuhi semua kebutuhan. Jadi dia itu ditandatangani di depan pengadilan. Dalam arti apa? Kalau dia mangkir, kita nggak dinafkain, malah lebih sering di rumah yang nomor 2, kena lah dia, kita laporin. Ternyata yang bilangnya nggak apa-apa nggak pakai izin itu supaya bebas lu ya dari tanggung jawab lu. Emang lu kadal buntung. Kadal buntung itu. Asli gue gedek banget. Wow, wanginya enak banget. Wanginya guys, gila. Wanginya enak banget. Gitu, say.
Dipikir tuh nggak ada hukum di negara kita ini kayaknya. Asik-asik aja itu mereka itu bilang nggak apa-apa, nggak usah kasih tahu istri. Udah merendahkan perempuan, merendahkan istri, mau mangkir dia dari persyaratan yang ada di hukum negara kita. Persyaratannya itu berat guys. Ternyata ada tugas dan tanggung jawab yang dia harus kasih ke istri, yang dia harus tunaikan ke istri. Gila nggak lu? Ya ini yang makanya Mamski lagi bantai ini semua lawan, bener-bener Mamski kasih tahu setiap hari ini supaya apa? Supaya iklan-iklan ya, promo-promo sesat seperti itu tidak masuk ke dalam masyarakat kita. Enak aja lu. Yang lu promosikan itu sesat. Jelas-jelas melanggar hukum. Mesti ditindak itu dengan tegas. Melanggar pasal hukum pernikahan perundang-undangan tahun 1974 di negara kita. Ada banyak kok pasalnya yang mengatur. Enak aja dia. Dan kita perempuan-perempuan jangan mau dibodoh-bodohin ya dengan bawa-bawa itu. Itu lagi ada kasus tuh. Kasus dana syariah kemana? Kasus yang ada di Dude Herlino. Nih lihat nih kasusnya nih, parah banget ini kasusnya ya. Ini kita ke kasus viral berikutnya ya. Dana syariah tuh kemana itu? Lihat ini. Kejahatan keuangan berkedok syariah kembali memakan korban. Kerugiannya pun gak main-main. Uang sebesar 1,3 triliun rupiah punya nasabah raib. Pelakunya adalah PT Dana Syariah Indonesia atau DSI. Nama DSI sebelumnya dikenal cukup kredibel di dunia keuangan digital. DSI merupakan platform fintech peer-to-peer lending berbasis syariah yang telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. DSI bukan pemain baru di industri fintech. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2018 dan berfokus pada pembiayaan proyek-proyek properti. Skema bisnisnya menghubungkan investor retail dengan pengembang properti yang... Dude di acara podcast. Ya kan, dia itu adalah brand ambasadornya itu si Dude itu. Nih, di podcastnya Denny. Lihat ini guys. Nah, jadi ada komunitas Guyuban Lender DSI, jadi mereka ini bersama-sama saling memberikan berapa dana yang dana yang tertahan. Jadi mereka memberikan informasi, saya dana yang tertahan berapa, Anda berapa, nanti coba kita totalkan berapa sih dana yang tertahan. Nah, terus kemudian kenapa Mas Dude, kalaupun cuma sebagai brand ambassador, mau nih bela-belain ngurusin masalah ini, kan nggak semua mau Mas. Di sisi lain, saya merasa punya tanggung jawab moral. Yang mana banyak dari DM yang masuk ke saya itu menyampaikan keluh kesah mereka, yang hati saya ini nggak tega sebenarnya menyampaikan, Mas, saya pensiunan, uang saya semua di sini. Ada yang bilang saya pensiunan guru, uang saya di sini semua. Ada yang buat ini pengobatan anak saya, Mas, ini buat dana pendidikan sekolah anak saya, tertahan semua di sini. Boleh tolong dibantu, Pak. Membaca itu, Bang, itu membuat saya harus bantu menyuarakan, walaupun cuma BA ya. Dan di sisi lain sebenarnya yang saya juga merasa mediasi antara DSI dengan perwakilan lender kan sudah berjalan. Tadi saya tanyakan sudah ada 5 kali sebenarnya. Tapi memang apa yang disampaikan ini memang mereka masih bertanya-tanya penyelesaian konkretnya seperti apa, data-data real borrowernya itu seperti apa, dan pensiunan, uang saya semua di sini. Ada yang bilang saya terus Dari banyak lainnya yang lagian ya pada percaya ya. kesulitan sekali, Bang, sebenarnya untuk bisa menarik dana yang memang itu hak mereka sebenarnya. Ini awal mulanya kenapa bisa tertarik sama DSI ini? Nah, Awalnya dana syariah. mulanya karena memang dari tayangan di YouTube itu menawarkan bahwa ini adalah syariah yang pertama. Syariahnya, Kemudian betul. syariahnya saya berharap memulai imbal hasilnya
secara akad itu halal gitu. Jadi Maaf kalau boleh saya potong sedikit. Jadi ada di banyak mas, banyak. ada yang Banyak. Kok nggak di kok? Ada yang sampai Loh kok dipotong tadi kata-katanya Dude? Kenapa? yang meninggal. Jadi ada di Banyak mas. 2 orang yang ada di tengah-tengah kita ini, masih banyak lainnya yang 4.500 tadi itu yang kesulitan sekali bang sebenarnya. Kok dipotong sih? Kemudian syariahnya saya. Udah lah nggak apa-apa, kita ngomong nonton aja. Imbal hasilnya secara akad itu halal gitu. Jadi Maaf kalau boleh saya potong sedikit. Jadi ada di banyak mas, banyak. ada yang sampai Banyak, ibunya Pak. meninggal. ada yang sampai ibunya meninggal. Iya, perawatan di ICU, perawatan di rumah sakit yang sebelumnya intinya butuh perawatan dengan biaya yang lebih lah ya. Mereka udah tarik dana dari DSI ini, macet cuma cair 50 juta kalau nggak salah. Nggak cukup untuk membayar rumah sakit, akhirnya mereka turun kelas ke BPJS. Nah, BPJS ini tuh nggak cover biaya obat-obat yang sebelumnya, yang obat-obat yang lebih baik lah ya istilahnya. Akhirnya setelah 3-5 hari perawatan kalau nggak salah, si ibu ini akhirnya meninggal dunia di 18 Juni. Ibu dari Lender. Si ibu ini kalau nggak salah juga Lender. Dia mau ambil uang nggak bisa. Semua keluarga Lender. Mau ambil uang nggak bisa bang. Jadi uangnya di dalam itu dia kan bisa ambil 50, Iya, berarti masih harusnya. ketahan berapa itu? Miliaran ya. Makanya sampai dia tabungan nikah calonnya pun ada ditaruh di situ, nggak bisa ditarik. Dia ada rencana nikah nih, makanya nggak tahu jadi nikah apa enggak. Jadi Tadi yang saya titip ke abang juga bang, dia sama kondisinya sekarang lagi kanker, ada yang kena kanker, sekarang sedang harus beli obat. Iya. Biasanya kan dia pakai IH-nya itu bang, kalau untuk beli obat tambahan obat. Iya. Terus sekarang terhenti. Kok percaya Kemudian lagian? ada yang sedang stroke juga, yang sampai saat ini namanya stroke nggak bisa bagaimana lagi, sudah ada yang seperti itu bang. iya kayak pasrah ya. Kayak orang pasrah sekarang. Jadi ibaratnya kalian itu apapun yang bisa dijadikan Dana Syariah Indonesia ada yang penipu. bisa bantu, kalian akan coba sebaik-baiknya. Betul. Nih. Makanya saya datang ke sini, nggak apa-apa deh bang, Enak ya. udah nggak. Apalagi bang, diawasin katanya bang, penghargaan banyak. Iya. Nggak ada bang. Teman-teman semuanya yang nonton udah nggak ada lagi syariah, bohong semuanya. Bohong semuanya guys. Belajar dari banyak apa yang Kalau dari ke sini sih saya kemarin ya tarik semua uang saya di P2P lain dengan skema yang sama P2P. Itu saya tarik, saya pindahkan ke instrumen investasi yang lain. Sama apa ya? Oh ya, saya mau negasi juga yang tadi ini kan dana syariah. Banyak juga loh teman-teman yang bukan Islam itu juga berinvestasi di sini. Teman saya yang Kristen itu juga berinvestasi di dana syariah. Mereka saking percayanya tadi itu dengan Akad amanah. amanah mereka, klaimnya mereka terawasi. Coba sih klaimnya kayak apa sih DS ini ya? Ya Allah. Hah? Hati saya ini nggak tega sebenarnya. Beberapa kali sudah ada mediasi yang berjalan. Saya tidak pernah membayangkan yang selama ini berjalan ternyata juga. kita mau bawa lari uang dana syariah 1,2 triliun. Hah? Ah lu yang bener ah. Ini aku baca berita ini berita. Sekarang susah banget untuk dipercaya yang mana ini. Ih bohong banget, orang gak cerai kok Dude. Berpisah dengan istrinya. Astagfirullahaladzim. Enggak cerai, Dude gak cerai. Bawa lari uang dana syariah 1,2 triliun berita. Ayo lagi di sini. Halo Pak, siap, sehat ya. Alhamdulillah, apa kabar Mas? Baik, terima kasih Bang Denny. Kok Dude kok jadi Banyak kali berita di luar sana. Ya Allah, Dude. Saya juga bingung, ini beritanya kok macam-macam. Kalau kita hari ini fokus dengan dana syariah. Dana syariah G. Ini ada Ibu dan juga Mas Bayu ya. Oke. Jadi beliau ini adalah lendernya dana syariah. Lender itu apa? Lender itu orang yang menyediakan dana gitu ya, Jadi penyedia. kayak investor begitu? Betul. Iya. Sama kalau di bank. Nasabah, oke. Iya deh baby, dia cuma brand ambassador. Kan sudah BA-nya doang. respon berita sudah banyak naik tentang ini. Iya. Yang saya sampaikan pada saat itu kan bahwa saya sebagai brand ambassador
Jadi saya keterlibatan di Dana Syariah itu hanya sebagai brand. Jadi ini Dana Syariah ini yang kabur. Mana orangnya? Dana real yang memang mempraktikkan, kami bergabung. Buset, parah ya. Sumpah guys, coba nih ya, Dana Syariah Indonesia. Makanya dilabelin kayak begitu tuh Mbok Yao. Guys, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening PT Dana Syariah Loading. Indonesia atau DSI. Hal ini dilakukan PPATK menyusul kasus gagal bayar kepada para pemberi pinjaman atau lender. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya tidak hanya memblokir rekening perusahaan tetapi juga rekening milik pihak yang menerima aliran dana dari PT DSI. Hal ini dilakukan PPATK dalam rangka memberi perlindungan terhadap nasabah yang dirugikan. Ivan mengungkapkan pemblokiran rekening dilakukan agar dapat mencegah nasabah dari kerugian yang lebih besar. Sementara itu pemblokiran rekening pihak lain dilakukan untuk memudahkan tim penyidik melakukan proses analisis dalam pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya OJK telah berkoordinasi dengan PPATK menelusuri transaksi keuangan PT DSI. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap DSI terkait kasus gagal bayar kepada para pemberi pinjaman atau lender dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan sebenarnya ini tuh orang yang menjadi brand ambassador. Kamu nggak bisa cuma nyalain brand ambasadornya aja guys. Kalian juga harus tahu dong, brand ambassador itu kan bukan pemilik ya. Bener nggak? Brand ambassador itu kan bukan pemilik. Brand ambassador itu adalah public figure, orang terkenal, atau tokoh masyarakat yang memang cocok dan bisa mewakili dari si brand untuk memperkenalkannya ke masyarakat.